Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Novita Aprilistiana, NPM 19650011, Prodi D3 Perbankan dan Keuangan semester 3. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang memahami Muhammadiyah sebagai gerakan sosial. Baik, untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian gerakan sosial. Mansur Fakih menyatakan bahwa gerakan sosial dapat diartikan sebagai kelompok yang terorganisir secara tidak ketat dalam rangka tujuan sosial, terutama dalam usaha merubah struktur maupun nilai sosial. Dan gerakan sosial menurut sosiologi sendiri adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan sebuah perubahan sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerakan sosial adalah tindakan atau agitasi terencana yang dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat yang disertai program terencana dan ditujukan pada suatu perubahan atau sebagai gerakan perlawanan untuk melestarikan pola-pola atau lembaga masyarakat yang ada. Gerakan sosial adalah gerakan suatu organisasi atau kelompok orang yang bermaksud mengadakan perubahan terhadap struktur sosial yang ada serta untuk membangun kehidupan baru yang lebih baik. Baik, pembahasan yang kedua tentang konsep gerakan sosial. Menurut Cook, 1995, gerakan sosial mencakup beberapa konsep, yaitu berorientasi perubahan atau change-oriented goals, tingkat organisasi atau SEM, degree of organization, tingkat kontinuitas yang bersifat temporal atau degree of temporal continuity, dan aksi kolektif di luar lembaga atau aksi jalanan dan di dalam lembaga atau lobby politik, atau SEM extra-institutional and institutional. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu nilai-nilai dan ajaran sosial kemanusiaan keagamaan dalam perspektif kemuhammadiyahan atau teknologi Al-Ma'un. Untuk yang pertama ada nilai kemanusiaan. Menurut Muhammadiyah, gerakan sosial termasuk dalam urusan muamalah al-dunyawiyah. Manusia mempunyai nilai universal tanpa dibatasi oleh keyakinan, wilayah, etnis, dan jenis kelamin. Nilai itu adalah nilai kemuliaan yang disandang oleh setiap anak cucu Adam. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 70 secara deskriptif telah dijelaskan bahwa dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surat Al-Isra ayat 70. Secara kultural, kemuliaan dapat diperoleh melalui banyak cara. Di antaranya manusia dapat dianggap mulia karena ilmunya. Itulah sebabnya orang yang berilmu biasanya disebut al-mukarram. Manusia dapat dimuliakan karena hartanya, itulah sebabnya orang kaya dihormati. Manusia dapat dianggap mulia karena jabatannya, itulah sebabnya pejabat bisa dihormati. Tetapi kemuliaan tersebut bukanlah kemuliaan yang dimaksud dalam Al-Quran. Kemuliaan tersebut dapat membawa nilai apabila diikuti oleh sifat lainnya. Misalnya, ilmuwan mempunyai nilai apabila ia mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Orang kaya dianggap mempunyai nilai apabila ia menjadi dermawan. Pejabat dianggap mempunyai nilai apabila ia menjalankan kepemimpinan dengan adil. Secara substansial, kemuliaan manusia itu melekat pada fitrah. Itulah sebabnya pada ayat lain dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 disebutkan bahwa hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.
Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Melihat deskripsi tersebut bahwa manusia merupakan makhluk yang sangat mulia, indikator kemuliaan seseorang dapat dilihat dari 5 aspek, antara lain yang pertama, hubungan dirinya dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan dirinya dengan alam. Yang ketiga, hubungan dirinya dengan masyarakat. Yang keempat, hubungan dirinya dengan keluarga. Dan yang terakhir, hubungan dengan dirinya sendiri. Yang kedua, ajaran sosial kemanusiaan dalam Muhammadiyah. Islam menetapkan 2 pola hubungan yang permanen dalam kehidupan beragama, yaitu hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang lazim disebut hablum minallah, dan hubungan dengan sesama manusia atau lazim disebut hablun minannas. Hubungan dengan Allah dalam bentuk ibadah dibahas dalam ilmu fikih, sedangkan hubungan dengan sesama manusia dibahas dalam ilmu akhlak. Baik berhubungan dengan ibadah maupun yang berhubungan dengan akhlak, apabila disebutkan secara jelas dan ditegaskan di dalam Al-Quran atau Al-Hadis, itu disebut ajaran. Jadi konsep ajaran Islam adalah ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Berdasarkan konsep tersebut dapat dinyatakan bahwa menyantuni anak yatim adalah ajaran Islam, memberi makan orang miskin adalah ajaran Islam, membantu kaum duafa adalah ajaran Islam. Seperti halnya salat adalah ajaran Islam dan zakat adalah ajaran Islam. 3 bentuk ajaran Islam yang awal disebut merupakan wajib kifayah dalam pandangan ulama fikih, sedangkan 2 ajaran yang terakhir disebut termasuk kehidupan ain atau fardu ain. Dalam pandangan Muhammadiyah, kedua kewajiban tersebut sama nilainya dan sama pentingnya. 3 bentuk ajaran tersebut digolongkan dalam kategori hablun minannas, sementara 2 bentuk yang disebut terakhir digolongkan dalam kategori hablum minallah. Ajaran sosial kemanusiaan yang dipopulerkan dengan istilah teknologi Al-Ma'un ini mengandung 4 nilai, yaitu yang pertama nilai religi atau nilai iman. Yang kedua adalah nilai belas kasih atau nilai al-rahmah. Yang ketiga nilai syukur. Dan yang terakhir nilai tolong-menolong. Pembahasan yang keempat yaitu bentuk dan model gerakan sosial kemanusiaan Muhammadiyah. Ahmad Dahlan menerjemahkan teks-teks Al-Quran ke dalam kegiatan praktis sosial, amaliyah atau tindakan. Inilah yang menjadi pembeda dengan tokoh-tokoh yang lain. Ia lebih menonjolkan aksi, bukan menonjolkan pemikiran, tetapi tidak berarti Muhammadiyah mengabaikan pemikiran keagamaan. Konsistensi di bidang gerakan sosial ini menjadi ciri khas dan kemudian dikenal istilah metode tafsir sosial dalam Muhammadiyah. Teknologi Al-Ma'un diterjemahkan ke dalam 3 pilar kerja atau 3 bentuk pelayanan, yaitu pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan sosial. Baik, untuk pembahasan yang kelima, makna Muhammadiyah dalam gerakan sosial, amal sosial, kesehatan Muhammadiyah. Sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, selain lembaga pendidikan, Muhammadiyah juga mendirikan berbagai bentuk lembaga layanan kesehatan yang bersifat modern seperti rumah sakit, klinik, dan balai-balai pengobatan alternatif. Lembaga kesehatan yang dibentuk oleh Muhammadiyah sangat berkaitan dengan pandangan Muhammadiyah terhadap Islam, bahwa di dalam Islam upaya menciptakan kesejahteraan sosial, baik itu secara materi maupun secara fisik, bagi diri sendiri atau sesama orang lain merupakan suatu kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu, Muhammadiyah sangat memerlukan lembaga kesehatan seperti rumah sakit dan balai-balai pengobatan sebagai tempat membantu kesehatan dan kesejahteraan umat, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Pembahasan yang terakhir, revitalisasi gerakan sosial Muhammadiyah. Revitalisasi merupakan salah satu jenis atau bentuk perubahan atau transformasi yang mengandung proses penguatan
meliputi peneguhan terhadap aspek-aspek yang selama ini dimiliki atau proses potensial maupun dengan melakukan pengembangan atau proses aktual menuju pada keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi sebelumnya. Revitalisasi sebagai proses perubahan yang direncanakan meliputi tahapan-tahapan penataan, pemantapan, peningkatan, dan pengembangan yang dilakukan secara berkesinambungan. Langkah-langkah revitalisasi gerakan Muhammadiyah yaitu melakukan penguatan seluruh aspek gerakan dan menggerakkan segenap potensi Muhammadiyah dalam menjalankan amanat muktamar dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memperluas peran Muhammadiyah dalam dinamika kehidupan masyarakat di daerah lokal, nasional, dan global dengan menjalankan fungsi dakwah dan tajdid serta mengembangkan ukhuwah dan kerjasama dengan semua pihak yang membawa pada pencerahan dan kemaslahatan hidup. Yang kedua, meneguhkan dan mewujudkan kehidupan Islami sesuai dengan paham agama dalam Muhammadiyah yang mengedepankan uswah hasanah dan menjadi rahmat bagi kehidupan. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran Islam sesuai dengan prinsip manhaj, tarjih, dan ittihad yang menjadi acuan atau pedoman Muhammadiyah. Yang keempat, pengembangan infrastruktur dan perbaikan sistem pengelolaan organisasi yang mampu menjalankan fungsi-fungsi gerakan dan semakin mengarah pada pencapaian tujuan Muhammadiyah. Yang terakhir, mendinamisasi kepemimpinan persyarikatan di semua tingkatan, baik di tingkatan wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Macam-macam aspek revitalisasi gerakan, yaitu yang pertama revitalisasi teknologis, yang kedua revitalisasi ideologis, yang ketiga revitalisasi pemikiran, yang keempat revitalisasi organisasi, dan yang kelima revitalisasi kepemimpinan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.